Halo kawan-kawan, jumpa lagi. Nah, kali ini kita membahas lagi cara memajukan produksi dalam negeri dengan subsidi printing money ala Bosman Mardigu. Ekonom yang sekaligus YouTuber itu. Sulit bagi kita tidak mengagumi ide-idenya memang. Khususnya dalam bidang printing money atau subsidi printing money seperti yang akan kita uraikan berikut ini. Dalam ilustrasinya, Bosman Mardigu mencontohkan cara printing money yang baik memang, tidak menyebabkan inflasi, malahan menguntungkan kalau menurut penilaian saya. Ilustrasinya adalah batik Pekalongan. Negara Cina memproduksi batik yang sama dengan batik Pekalongan dengan mutu dan kualitas yang sama. Seperti kita ketahui memang negara Cina dalam kopi mengkopi sangat baik dan mungkin terbaik di dunia, dan sekarang menguasai pasaran untuk kopi mengopi itu. Jadi barang-barang apa saja ada di Cina, bisa dimintakan, bisa dibelikan di Cina dengan harga yang sangat murah. Contohnya ada kebijaksanaan menurut Bosman Mardigu oleh pemerintah Cina. Caranya begini, batik Pekalongan dijual 120.000 normal. Kita anggap 120.000 adalah angka yang didapat untuk selembar batik yang sudah dapat pengusahanya untung yang sedemikian rupa. Begitulah kira-kira, ya kan. Kemudian pemerintah Cina, negara Cina, produsen pengusahanya berhasil mengcopy paste batik ini. Bisa dijual ke Indonesia 80.000 di sini. Nah, logika sederhana kita ini tidak mungkin karena ada biaya-biaya lain lagi. Tapi tidak kawan-kawan, sesederhana begitu. Caranya oleh pemerintah Cina itu diberikan subsidi sepertiga dari harga jual. Jadi ditengok di Pekalongan misal 120.000 harganya batik yang sama, dan produsen Cina akan berhasil mendapatkan untung kalau dijual 120.000 juga. Nah, pemerintah Cina memberikan subsidi sepertiga dari harga jual itu kepada pengusahanya, sehingga pengusahanya menerima 40.000, sepertiga dari 120.000 kan 40.000. Dia bisa menjual ke Indonesia 80.000. Nah, dari pembelinya nanti dia akan terima 80.000 dalam bentuk nanti ditukar oleh pemerintahnya ke dalam bentuk mata uangnya. Dari pemerintahnya langsung mendapatkan 40.000 karena berhasil mengekspor. Itu kebijaksanaan menurut Bosman Mardigu. Jadi pedagang Cina ini tetap, atau pengusaha Cina ini tetap untung karena bisa menjual 120.000. Sementara di Indonesia barang yang sama, barang Cina dengan barang Indonesia harganya jauh berbeda. Tentu saja pembeli akan memilih barang Cina karena mutu dan kualitasnya sama, harganya murah. Nah, tentu pasti pilihan pembeli. Tentu saja perusahaan di Indonesia ini akan kolaps. Tidak bisa lagi berkutik dengan harga 80.000. Jangankan 80.000, 90.000 aja dijual, bisa-bisa dia belum untung. Jadi ada kebijaksanaan seperti itu yang diterangkan oleh Bosman Mardigu, sehingga ekonomi di Cina menggelora. Itulah keuntungannya bagi rakyat Cina. Keuntungan bagi pengusaha, keuntungan bagi pekerjanya, banyak lapangan kerja terserap, kemudian ada multi efeknya ke bahan baku segala macamnya. 40.000 yang disubsidi ini asalnya menurut Bosman Mardigu itu adalah dari hasil printing money. Sementara kalau printing money itu akan menyebabkan inflasi, karena inflasi itu kan seperti kita ketahui, jumlah uang beredar atau kenaikan jumlah uang beredar tidak sebanding dengan kenaikan peredaran barang dan jasa. Tapi kalau dalam soal ini di negara Cina itu sendiri akan terjadi kenaikan, lonjakan peredaran barang dan jasa. Jasa itu adalah tenaga kerja, barang itu adalah barang jadi, barang setengah jadi untuk mengadakan produk tersebut. Jadi inflasinya boleh dikatakan hampir nol, bisa-bisa malah terjadi deflasi. Itu keuntungan bagi produsen atau rakyat Cina. Keuntungan bagi kita nol, malah rugi, bangkrut. Perusahaan-perusahaan batik di sini akan bangkrut. Itulah politik cara redenim menurut Bosman Mardigu. Dan stimulasi ini akan menyebabkan di rakyat Cina atau di negara Cina stimulan produksinya melonjak, karena untuk ekspor itu diberikan subsidi yang betul-betul subsidi bentuknya kepada
rakyat atau produsen yang bisa mengekspornya. Sementara kita di sini hancur. Hal seperti itu juga dilakukan Jepang dulunya sesudah Perang Dunia karena kehancurannya dengan politik dumping untuk penjualan otomotif. Rata-rata sekarang dunia dikuasai oleh perusahaan Jepang untuk otomotif. Seperti kita ketahui mereknya Honda, Suzuki, hampir semuanya merek dikuasai oleh Jepang. Pertama-tama awal-awalnya dulu adalah masuk ke Eropa adalah dengan cara politik dumping. Dumping jadi menurunkan harga, jadi disubsidi oleh pemerintah, itu ceritanya. Jadi politik seperti ini lumrah terjadi. Jangan-jangan seperti sekarang kan ada Korea Selatan dan lain-lainnya. Mungkin menjadi melakukan hal yang sama. Nah, produsen di pihak Cina udah untung, rakyat pekerjanya udah untung, bahan bakunya untung. Jadi peredaran ekonominya melaju pesat. SDM-nya mungkin berpacu untuk menciptakan inovasi-inovasi baru, menciplak barang-barang lain yang lebih keren seperti gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa keuntungan oleh pihak pemerintah? Nah, begini, kalau kita misalkan pemerintah itu adalah cashnya begini, karena yang dibayarkan ke pihak rakyatnya itu adalah dalam bentuk mata uangnya 40.000 sama uang yang masuk ke negara dari Indonesia itu kan dalam bentuk dolar, devisa, kita sederhanakan jadi devisa. Sementara rakyat diberikan uang dengan uang yuan, uang Cina. Jadi devisa dari negaranya itu melonjak tinggi, kuat dalam istilah ekonominya. Kalau kuat devisa kita, sebuah negara, dia punya posisi tawar yang tinggi namanya. Jadi posisi tawar itu dia bisa beli barang, bisa menawar ke pihak manapun, hampir di seluruh dunia sekarang ini. Kalau posisi devisa kita tinggi, kita punya posisi tawar yang tinggi, bisa kita menawar dengan rendah suatu barang, terserah dari daerah manapun juga. Kita misalkan analoginya seperti ini, kita punya uang cash. Kita berbelanja ke toko-toko yang banyak untuk jenis yang sama barang-barangnya. Kalau kita punya cash, kita bisa menawar setiap toko itu yang kita maui. Tapi kalau seandainya kita tidak punya uang, kita akan utang, tentu akan bermasalah karena toko-toko yang kita datangi itu mungkin saja dia tidak mau. Ada yang mau, tentu dengan syarat-syarat yang menyakitkan, yang menyulitkan kita. Itu analoginya. Jadi kalau devisa kita itu bagus, kepercayaan dunia tentu bagus juga ke kita. Itu keuntungan bagi negara. Dan hal ini dan hal lainnya kawan-kawan yang akan sangat menguntungkan untuk pergerakan kemajuan suatu negara adalah inovasi-inovasi yang akan dibuat oleh anak negeri untuk mengejar hal tersebut, mengkopi untuk penjualan. Karena jujur, uang bagi kehidupan kita itu adalah sangat penting. Dengan adanya seperti itu, gejolak ekonomi yang bagus untuk menciptakan inovasi atau mengkopi dari negara lain, teknologinya, itu karena menciptakan fulus uang kepada masyarakat atau yang menemukan ide-ide tertentunya itu kan untuk memproduksi barang-barang itu. Karena ada jaminan bahwa pemerintah mendukung hal tersebut untuk dilakukan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita mampu? Dan saya balikkan pertanyaan ini. Kita punya Habibie, punya banyak putra-putra yang lain yang sekarang mungkin saja terendapkan karena ada gejolak dan stimulasi yang kita butuhkan, karena memang pada dasarnya manusia berilmu, bodoh, setengah bodoh, atau seperti kita biasa-biasa saja memerlukan namanya uang, baik dalam kehidupan atau penelitian atau bergerak dalam berusaha, itu memerlukan uang. Dan jangan ragukan hal itu. Dan mungkin terakhir, apa salahnya kita coba hal seperti itu di negara kita demi kemajuan kita juga. Nah, demikian kawan-kawan, ya kita coba ya.